Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilda Farah selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 1. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kewajiban hukum profesi akuntan publik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Delia Putri dengan NIM belakang 19. Saya Regina Skara Yupanita dengan NIM belakang 22. Saya Ivahana Farah Amelinda dengan NIM belakang 67. Saya Farabia Ruanda Ayu Oktaviani dengan NIM belakang 132. Adapun untuk topik-topik pembahasan yang akan kelompok kami bahas, yaitu yang pertama ada lingkungan hukum, yang kedua ada kewajiban menurut common law, yang ketiga ada kewajiban kepada klien, yang keempat hukum kontrak, yang kelima hukum kerugian, yang keenam kewajiban kepada pihak ketiga, yang ketujuh profesi dan individu akuntan publik memitigasi risiko dan ancaman litigasi, dan yang kedelapan kasus akuntan publik atas tuntutan hukum. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai lingkungan hukum. Sepanjang perspektif sejarah, dapat dicatat bahwa profesi akuntan itu memiliki persentase yang sangat rendah dalam hal perbandingan antara dugaan kegagalan audit terhadap jumlah audit yang direncanakan. Jika diibaratkan itu, kegagalan audit ini mirip dengan kecelakaan nuklir. Kenapa begitu? Karena kecelakaan nuklir itu kan sangat jarang terjadi. Nah, begitupun dengan kegagalan audit ini. Akan tetapi, sekalinya hal tersebut itu terjadi, bisa menimbulkan akibat yang luar biasa. Banyak dari auditor yang jarang mengalami kegagalan audit dalam karir mereka. Akan tetapi, apabila kegagalan tersebut itu terjadi, maka akan berdampak buruk kepada perusahaan. Para profesional auditor bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan kliennya. Apabila auditor ini itu gagal dalam memberikan jasa atau tidak cermat dalam pelaksanaannya, maka mereka secara hukum itu akan bertanggung jawab kepada klien atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak yang dilakukannya. Meskipun profesi telah melakukan upaya untuk membahas kewajiban hukum akuntan publik, akan tetapi jumlah tuntutan dan juga besaran ganti rugi para penuntut itu tetap tinggi. Tidak ada alasan sederhana nih yang dapat menjelaskan hal tersebut, akan tetapi faktor-faktor berikut ini merupakan penyebab utamanya. Yang pertama, itu ada tumbuhnya kesadaran para pemakai laporan keuangan, yang mana kesadaran itu semakin meningkatkan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, itu ada kesadaran yang meningkat di pihak Securities and Exchange Commission atau SEC. Kesadaran tersebut itu mengenai tanggung jawab dalam melindungi investor. Yang ketiga, itu ada kerumitan fungsi-fungsi auditing dan akuntansi, yang mana hal tersebut itu disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan juga kerumitan operasi bisnis serta transaksi keuangan. Yang keempat, itu ada kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan terhadap siapa saja yang dapat memberikan kompensasi tanpa melihat dan memperdulikan siapa yang salah. Nah, yang kelima itu ada keputusan pengadilan mengenai ganti rugi yang besar pada beberapa kasus melawan akuntan publik, yang mana hal tersebut itu telah mendorong para pengacara untuk memberikan pelayanan hukum atas dasar fee contingent, di mana kesepakatan ini menawarkan keuntungan kepada pihak yang dirugikan apabila tuntutannya itu berhasil, dan kerugian yang minimum apabila tuntutannya itu tidak berhasil. Dan yang keenam, itu ada banyak dari kantor akuntan publik yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah hukumnya itu di luar pengadilan. Kenapa seperti itu? Karena hal tersebut itu dipilih oleh para kantor akuntan publik untuk menghindari biaya pengadilan yang mahal dan publisitas yang merugikan, ketimbang menyelesaikan masalahnya melalui proses pengadilan. Nah, kita lanjut nih ke materi yang kedua, yaitu mengenai kewajiban menurut common law. Common law itu seringkali disebut atau diartikan sebagai hukum
hukum yang tidak tertulis. Hukum ini itu hanya berdasarkan atas keputusan pengadilan dan bukanlah hukum yang dibuat dan juga disahkan oleh pihak legislatif. Nah, common law sendiri itu asalnya dari prinsip-prinsip yang berdasarkan pada keadilan, alasan, dan hal-hal yang masuk akal, dan bukanlah hukum yang absolut, tetap, dan juga kaku. Prinsip-prinsip common law ini ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, sehingga perubahan pada common law itu merupakan tanggapan atas kebutuhan para masyarakat. Dalam kasus common law, hakim itu memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor sosial, ekonomi, dan politik maupun jurisprudensi yang pernah ada. Menurut common law, kewajiban hukum para CPA atau Certified Public Accountant itu berkaitan dengan dua pihak. Yang pertama yaitu kewajiban kepada klien, dan yang kedua itu kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, pembahasan lebih lanjutnya mengenai kewajiban kepada klien dan kewajiban kepada pihak ketiga akan dipaparkan oleh teman saya, Regina. Baik, materi selanjutnya adalah kewajiban kepada klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap kontrak angkutan publik adalah dari klien. Karena itu, angkutan publik memiliki tanggung jawab berdasarkan common law untuk memenuhi kontrak bersurat maupun tersirat dengan klien. Mereka harus bertanggung jawab kepada klien mereka atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak jika mereka gagal memberikan layanan atau tidak berhati-hati dalam kinerja mereka. Karena jika mereka melakukan pelanggaran atau kelalaian tersebut, maka mereka bisa dituntut oleh klien. Dan tuntutannya pun juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, angkutan publik memiliki tanggung jawab kepada klien menurut hukum kontrak dan hukum kerugian. Berikutnya ada sebuah kasus yang berhubungan dengan tuntutan hukum oleh klien. Ini adalah kasus Kenco Incorporated versus Sedman sebagai kantor angkutan publik Kenco. Kasus ini terjadi di antara tahun 1980-an. Jadi di perusahaan Kenco diketahui ada kasus penipuan dan ditemukan oleh karyawan Kenco sendiri. Lalu kasus ini dilaporkanlah ke SEC atau Securities and Exchange Commission. Lalu karena laporan tersebut muncullah sebuah gugatan yang diajukan oleh pemegang saham terhadap Kenco, yaitu terhadap manajemennya Kenco dan auditornya Kenco. Karena mengetahui gugatan tersebut, maka kantor angkutan publik Sedman menyelesaikan gugatan ini di luar pengadilan dengan membayar 3,5 juta dolar. Nah, apakah kasus ini selesai? Ternyata belum, teman-teman. Selanjutnya, diketahui bahwa Kenco ini mempunyai manajemen baru yang mengoperasikan Kenco. Mereka mengajukan gugatan kedua terhadap kantor angkutan publik Sedman atas nama Kenco. Mereka menggugat bahwa auditor Sedman ini melakukan pelanggaran kontrak, klaim profesional, dan penipuan. Mengetahui hal itu, kantor angkutan publik Sedman ini melakukan sebuah pembelaan bahwa auditor mereka sudah berupaya untuk menindaklanjuti indikasi kecurangan. Tetapi, dalam kasus ini sepertinya ada upaya gabungan dari sejumlah besar manajemen Kenco untuk mencegah mereka mengungkapkan kecurangan tersebut. Akhirnya, kasus ini dibawalah ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan menyimpulkan bahwa kantor angkutan publik Sedman yang menang dan mereka tidak dianggap lalai. Karena terbukti bahwa manajemen Kenco lah yang melakukan penipuan besar-besaran untuk mengelembutkan nilai persediaan perusahaan mereka. Karena hal itu, memungkinkan perusahaan mereka untuk meminjam uang pada tingkat bunga yang lebih rendah dan untuk mendapatkan penyelesaian asuransi kebakaran yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Pengadilan juga memberikan izin kepada Sedman untuk menggugat Kenco sejumlah 3,5 juta dolar yang harus dibayar sebagai ganti rugi kepada para pemegang saham Kenco dalam suatu gugatan sebelumnya tentang kecurangan tersebut. Nah, teman-teman, berdasarkan kasus itu kita tahu nih bahwa para auditor bisa melakukan pembelaan jika digugat oleh klien. Oke, next. Pada saat ini, ada beberapa pembelaan dari kantor angkutan publik jika digugat atau dituntut oleh klien. Dan kantor angkutan publik ini bisa menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan ketika ada tuntutan hukum oleh klien. Yang pertama, ini ada kurangnya tugas untuk melakukan layanan. Berarti bahwa kantor angkutan publik mengklaim bahwa tidak ada kontrak tersirat atau tersurat. Misalnya, KAP mungkin mengklaim bahwa salah saji ini tidak terungkap karena KAP melakukan jasa review, bukan jasa audit. Selanjutnya, yang kedua, tidak melakukan kelalaian.
KAP mengklaim bahwa audit dilakukan sudah sesuai dengan standar auditing. Suatu audit yang sesuai dengan standar auditing juga mempunyai keterbatasan dan tidak dapat diandalkan dengan pasti bahwa semua salah saji di perusahaan akan ditemukan. Yang ketiga, ada klien kontributif. Pembelaan ini ada ketika auditor mengklaim tindakan klien sendiri yang mengakibatkan kerugian yang menjadi dasar kerugian dan mengganggu pelaksanaan audit sedemikian rupa sehingga mencegah auditor menemukan penyebab kerugian. Dan yang terakhir, tidak adanya hubungan sebab akibat. Karena untuk berhasil dalam suatu tindakan terhadap auditor, biasanya klien harus dapat menunjukkan bahwa ada hubungan sebab akibat yang erat antara kegagalan auditor untuk mengikuti standar auditing dan kerugian yang diderita oleh klien. Misalnya diasumsikan bahwa auditor gagal menyelesaikan audit pada tanggal yang disepakati. Klien menuduh bahwa hal ini menyebabkan bank tidak bersedia memperbarui pinjaman, sehingga perusahaan menderita kerugian. Pembelaan auditor potensial adalah bahwa bank menolak untuk memperbarui pinjaman karena alasan lain, seperti melemahnya kondisi keuangan klien sendiri. Pembelaan ini disebut ketiadaan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Materi selanjutnya adalah hukum kontrak. Seorang CPA berada dalam hubungan kontraktual langsung dengan klien. Seorang auditor bertanggung jawab kepada klien atas pelanggaran kontrak apabila yang pertama, dia memberikan laporan audit standar tanpa melakukan audit sesuai dengan GAS atau Generally Accepted Auditing Standard. Yang kedua, tidak mengirimkan laporan audit sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Yang ketiga, melanggar hubungan kerahasiaan klien. Selanjutnya, apabila terjadi pelanggaran kontrak, biasanya penggugat akan menjadi satu atau lebih jalan keluar sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban spesifik tergugat dalam kontrak. Yang kedua, kerugian keuangan langsung yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Dan yang ketiga, kerugian terkait dan kerugian sebagai konsekuensi yang merupakan akibat tidak langsung atas pelanggaran tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai tort law atau hukum kerugian. Nah, selain hukum kontrak yang tadi sudah dijelaskan, akuntan publik juga bertanggung jawab kepada klien menurut hukum kerugian. Nah, tort itu sendiri merupakan tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, di mana tindakan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Contohnya seperti perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya, serta perbuatan yang melanggar asas-asas hukum. Nah, tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi apabila timbulnya kelalaian akuntan publik atau seorang akuntan publik tersebut melakukan tindakan fraud. Nah, adapun untuk jenis pelanggarannya, yaitu yang pertama ada ordinary negligence. Nah, jenis pelanggaran ini merupakan kesalahan yang manusiawi yang dilakukan oleh akuntan publik ketika menjalankan tugas auditnya. Nah, maka dari itu, jenis ini termasuk ke dalam pelanggaran yang ringan, di mana kelalaian ini sudah biasa atau wajar terjadi dalam kondisi yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua ada gross negligence. Nah, jenis ini merupakan kegagalan akuntan publik dalam mematuhi standar profesional dan standar etika. Nah, di mana seharusnya pelanggaran ini tidak akan terjadi apabila auditor tersebut menerapkan yang namanya due professional care, yaitu suatu sikap auditor yang cermat, seksama, dan berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Kemudian yang ketiga ada constructive fraud, di mana jenis pelanggaran ini termasuk ke dalam pelanggaran yang berat. Misalnya apabila akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung membantu dalam melakukan fraud yang dilakukan oleh manajemen. Nah, yang terakhir ada fraud atau kecurangan. Nah, jenis ini termasuk ke dalam pelanggaran yang sangat berat, di mana akuntan publik secara sadar terlibat dengan manajemen melakukan fraud yang telah direncanakan. Contohnya seperti melakukan salah saji, menyembunyikan atau tidak mengungkapkan fakta yang material sehingga hal itu dapat merugikan pihak lain. Nah, pada pembahasan sebelumnya kan telah dijelaskan nih mengenai kewajiban kepada klien. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini terdiri dari pemegang saham dan calon pemegang saham, vendor atau pemasok, bankir dan kreditor lain, karyawan, serta pelanggan.
Nah, arti dari pihak ketiga itu sendiri merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan kontrak tetapi diketahui sebelumnya oleh pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian kontrak tersebut. Nah, misalnya adalah laporan audit suatu perusahaan itu tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham saja tetapi juga untuk bank yang akan menggunakannya sebagai dasar pemberian pinjaman atau hutang. Nah, sebuah kantor akuntan publik dapat mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga apabila pihak yang mengklaim tersebut menderita kerugian akibat mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan atau laporan keuangan yang berisi kecurangan. Nah, kemudian adanya suatu tuntutan kepada akuntan publik biasanya terjadi apabila bank tidak dapat menagih hutang yang besar dari nasabah yang insolvent atau nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya secara tepat waktu. Dan bank itu kemudian mengklaim bahwa pinjaman tersebut diberikan berdasarkan laporan keuangan audit yang menyesatkan. Nah, sehingga kantor akuntan yang melakukan audit pun harus bertanggung jawab karena gagal dalam melaksanakan audit dengan mahir atau sesuai dengan standar yang ada. Nah, berlanjut dari penjelasan tadi, terdapat kasus yang terjadi pada tahun 1931, yaitu Ultramershal Corporation versus Touche, di mana kasus inilah yang mengawali adanya kewajiban terhadap pihak ketiga. Nah, kasus ini merupakan kasus kewajiban atas kelalaian auditor. Oke, kita mulai pembahasan mengenai kasusnya. Nah, kasus ini diawali oleh gugatan yang dilakukan oleh Ultramershal yang merupakan pihak ketiga kepada Touche yang merupakan auditor, sebab auditor tersebut tidak mampu atau lalai dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang bernama Fred Stern & Corporation. Alhasil, laporan keuangan perusahaan tersebut menjadi salah saji atas aset dan ekuitas pemegang saham sebesar $700. Jadi, pada saat Ultramershal yang merupakan pihak peminjam itu menagih pinjamannya kepada perusahaan Fred, nah perusahaan tersebut sama sekali tidak bisa melunasi hutangnya tersebut. Nah, maka dari itu, si Ultramershal ini menggugat kantor CPA yang telah mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut dengan pasal kelalaian dan kecurangan. Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa apabila terjadi laporan keuangan audit yang menyesatkan, maka kantor akuntan publik itulah yang harus bertanggung jawab. Sehingga hasil keputusan dalam pengadilan ini yaitu auditor dinyatakan bersalah atas kelalaiannya. Pada dasarnya, kasus Ultramershal ini mendukung yang namanya doktrin hubungan pribadi dalam kontrak atau yang disebut juga dengan doktrin Ultramershal, di mana pihak ketiga tidak dapat menggugat auditor atas kelalaian biasa atau kelalaian ordinary. Namun, keputusan pengadilan dalam kasus tersebut memberikan hak kepada Ultramershal untuk menggugat terhadap kelalaian ordinary seorang auditor. Sebab Ultramershal di sini berperan sebagai pemegang hak utama dan juga berperan sebagai yang mengetahui tentang kontrak. Jadi, apabila Ultramershal ini bukan pemegang hak utama, dia itu tidak bisa menggugat auditor kecuali memang apabila auditor tersebut melakukan pelanggaran jenis gross negligence. Nah, dalam keputusan selanjutnya, pengadilan telah memperluas doktrin tersebut dengan memperkenalkan yang namanya konsep foreseen users, yang merupakan anggota dari golongan pemakai terbatas yang mengandalkan laporan keuangan. Contohnya yaitu bank yang masih ada ikatan dengan klien. Nah, menurut konsep ini dapat diperlakukan sama dengan pihak ketiga yang dikenal. Kemudian, terdapat 3 pendekatan utama yang diberlakukan dalam konsep foreseen users. Yang pertama ada credit alliance, di mana pada pendekatan ini, pemberi pinjaman menuntut auditor atas nama salah satu peminjamnya, karena pemberi pinjaman tersebut telah mengandalkan laporan keuangan yang ternyata menyesatkan. Nah, untuk dapat bertanggung jawab atas hal tersebut, auditor itu harus tahu dan sadar bahwa hasil pekerjaannya itu akan digunakan pihak lain, dan pengetahuan serta kesadarannya tersebut harus dibuktikan oleh perilaku auditor. Kemudian yang kedua ada restatement of torts, di mana pendekatan ini menyatakan bahwa pengguna foreseen harus menjadi anggota dari kelompok pemakai terbatas dan dapat diidentifikasi yang mengandalkan pekerjaan akuntan publik, contohnya seperti kreditor. Kemudian yang ketiga ada foreseeable users, di mana menurut pendekatan ini, para pengguna yang sudah ditentukan sebelumnya oleh auditor sebagai pengguna laporan keuangan klien memiliki hak yang sama seperti halnya pada doktrin hubungan kontrak.
Nah, sama halnya seperti kewajiban kepada klien, pada kewajiban pada pihak ketiga ini, auditor itu juga dapat melakukan pembelaan terhadap tuntutan pihak ketiga. Nah, yaitu yang pertama, hubungan dalam perikatan kontrak bahwa auditor tidak memiliki hubungan langsung sebagai pihak-pihak yang melakukan kontrak, sehingga si auditor tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga yang menggunakan laporan auditnya. Nah, tidak adanya hubungan timbal balik dalam perjanjian kontrak antara auditor dan pihak ketiga berarti tidak ada hubungan antara pemakai laporan auditor dan laporan keuangan itu sendiri. Nah, jadi si pemberi pinjaman atau pihak ketiga dalam memberikan pinjaman lebih mempertimbangkan hubungan antara bank dengan pelanggannya daripada hanya berdasarkan kepada laporan keuangannya saja. Kemudian yang kedua, bahwa auditor tidak melakukan kelalaian dalam menyelesaikan pekerjaannya dan auditor melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar auditing, yaitu SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, sehingga hal tersebut dapat menjadi pembelaan auditor terhadap tuntutan pihak ketiga. Baik, materi selanjutnya yaitu profesi dan individu akuntan publik, memitigasi risiko dan ancaman litigasi. Dalam buku hukum penyelesaian sengketa halaman 1-2, Dr. Frans Hendra Winarta, SHMH, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimum remedium setelah alternatif penyelesaian sengketa yang lain tidak membuahkan hasil. Dari hal tersebut, dapat ditarik istilah sempit dari litigasi itu adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan. Risiko litigasi diartikan sebagai risiko yang melekat pada perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman litigasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang merasa dirugikan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi kreditor, investor, dan regulator. Risiko litigasi dapat diukur dari berbagai indikator keuangan yang menjadi faktor penentu kemungkinan terjadinya litigasi. Akhir-akhir ini, risiko litigasi terhadap perusahaan karena kesalahan pelaporan keuangan sering terjadi pada perusahaan-perusahaan go public. Bahkan, intensitas risiko litigasi semakin tinggi ketika penegakan hukum dalam suatu lingkungan pasar modal dijalankan dengan baik. Tuntutan litigasi dapat timbul dari pihak kreditor, investor, atau pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Investor bisa bertindak sebagai penuntut bila manajer memberikan laporan keuangan yang tidak relevan, yang berakibat bisa merugikan di pihak investor. Karena laporan keuangan menjadi dasar pijakan utama untuk melakukan tuntutan hukum. Beberapa kesalahan dalam pelaporan karena ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan penundaan informasi akan mudah dijadikan sebagai tuntutan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi litigasi auditor yang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu karakteristik audite atau yang biasa disebut inherent risk, yang kedua ada karakteristik auditor, dan yang ketiga ada karakteristik hubungan audite dan auditor. Argumen bahwa faktor diduga mempengaruhi litigasi auditor ini dapat dijelaskan dengan teori agensi untuk karakteristik audite, sedangkan faktor kompetensi serta independensi yang melekat pada profesi auditor diduga kuat mempengaruhi litigasi auditor. Salah satu penyebab utama terjadinya litigasi dalam NARSA tahun 2010 adalah adanya kesenjangan antara apa yang diekspektasi oleh publik dari sebuah pekerjaan audit dengan apa yang diekspektasikan oleh audit itu sendiri. Publik, khususnya investor, kreditor, dan pemerintah memiliki ekspektasi yang sangat besar dan mengharapkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Ekspektasi ini muncul karena mereka percaya bahwa informasi tersebut kewajarannya sudah diverifikasi oleh auditor independen, sehingga dipandang sebagai jaminan. Akibat adanya kesenjangan ekspektasi tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan keputusan akuntan akan melaporkan akuntan publik karena dianggap penipu.
Auditor dapat menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan auditor yang mengambil simpulan dari fakta-fakta yang tidak lengkap. Sehingga auditor dalam melaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada standar audit dan kode etik, serta memperhatikan kerangka hukum formal yang berlaku, sehingga tidak menjadi bumerang di kemudian hari. Baik, materi selanjutnya kasus akuntan publik atas tuntutan hukum atau Public Accountant Case on Lawsuits. Nah, tuntutan hukum dihadapi akuntan publik dalam Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 yang salah satu pasalnya menyebutkan akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. OJK dan P2PK Departemen Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut independensi akuntan publik, pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit dalam 3 tahun untuk akuntan publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari 1 partner. Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati dalam memberikan jasa profesionalnya. Tuntutan hukum juga bisa terjadi karena business failure, audit failure, dan audit risks. Business failure terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan. Audit failure terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing. Audit risk adalah risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian, padahal dalam kenyataannya laporan keuangan mengandung salah saji material. Beberapa hal yang bisa dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum. Di antaranya, yang pertama, jangan sembarangan menerima klien. Pilihlah klien yang memiliki integritas. Yang kedua, memilih audit staff yang qualified dan memiliki integritas. Yang ketiga, pertahankan independensi. Yang keempat, patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik. Yang kelima, miliki dan taati standar pengendalian mutu. Yang keenam, memahami betul bisnis klien. Yang ketujuh, melakukan audit yang berkualitas. Yang kedelapan, dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Yang kesembilan, untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja atau engagement letter. Yang kesepuluh, dapatkan surat pernyataan sebelum langganan mengeluarkan audit report. Yang ke-11, jaga data confidential klien. Yang ke-12, jika memungkinkan, asuransikan jasa profesional yang diberikan. Yang ke-13, jika memungkinkan memiliki penasihat hukum. Yang ke-14, tetapkan sikap skeptis yang profesional. Nah, ada beberapa contoh kasus yang menyangkut permasalahan hukum bagi profesi auditor. Yang pertama, ada PT Kimia Farma. Kasus dugaan penggelembungan nilai markup yang dilakukan oleh PT Kimia Farma, di mana laba perusahaan pada tahun 2001 dicatat sebesar 132 miliar, padahal sebenarnya hanya 99,594 miliar. Laporan adanya indikasi markup tersebut diberikan sendiri oleh pihak auditor yang mengaudit dari laporan keuangan perseroan tahun 2001 tersebut. OJK akhirnya menjatuhkan sanksi denda 500 juta kepada PT Kimia Farma Tbk dan auditornya sebesar 100 juta. Nah, kasus yang kedua ada dari PT Bank Lipo Tbk. Dalam kasus PT Bank Lipo Tbk, pihak manajemen dinilai teledor dengan menyatakan keuangan unaudited sebagai audited. Seharusnya begitu mengetahui ada perbedaan dalam laporan keuangan manajemen, langsung mengoreksinya dan mengumumkan kepada publik. Pada kasus ini, OJK memberikan sanksi denda administratif sebesar 2,5 miliar bagi PT Bank Lipo Tbk untuk kesalahan penempatan kata auditor, dan 3,5 juta bagi akuntan publiknya untuk keterlambatan menyampaikan laporan penting. Nah, berdasarkan contoh-contoh kasus tadi merupakan realitas praktik yang pernah terjadi di lapangan. Terbukti bahwa setiap auditor yang melakukan pelanggaran dapat dituntut secara hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas audit yang dilakukannya.
akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Kesimpulan dari materi kewajiban hukum profesi akuntan publik ini yaitu kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik adalah akuntan publik bertanggung jawab atas setiap aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor, dan di dalam prakteknya terbukti bahwa setiap auditor yang melakukan pelanggaran dapat dituntut secara hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas audit yang dilakukannya. Kemudian, kewajiban hukum akuntan publik ini terdiri dari kewajiban kepada dua pihak, yaitu yang pertama kewajiban kepada klien dan yang kedua kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum auditor semakin berat, namun hal ini bukanlah isyarat untuk menjadi panik atau takut untuk menjadi auditor. Auditor hanya bertanggung jawab atas opini mengenai laporan keuangan, dan opini tersebut harus mempunyai bobot integritas dan kompetensi profesional berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Jadi, legal liability bukanlah ancaman bagi auditor, tetapi lebih merupakan tantangan untuk bekerja lebih profesional dan independen. Perlunya perangkat hukum yang pasti guna mengatur akuntan publik di Indonesia untuk melengkapi aturan main yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan agar di satu sisi kalangan profesi dapat menjalankan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, dan di sisi lain masyarakat akan mempunyai landasan yang kuat bila sewaktu-waktu akan melakukan penuntutan tanggung jawab profesional terhadap akuntan publik. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyajian materi yang kelompok kami sajikan masih memiliki banyak kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.